Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda ketemu orang yang kayaknya lagi, ya gitu deh, murung terus, lesu, susah banget diajak senyum? Atau mungkin, Anda sendiri pernah juga kan merasain hari-hari yang berat kayak gitu? Nah, hari ini kita mau bedah nih cara-cara cepat tapi efektif buat ngubah mood seseorang. Kita ambil dari bab 8, materi sumber kita buku How to Change Anybody dari Dr. Davy J. Lieberman. Judulnya aja udah oke banget. A quick fix pick me up, semacam penyemangat instan gitu ya. Kita nggak ngomongin basa-basi loh ini, tapi lebih ke strategi psikologis yang beneran bisa dicoba buat ngasih dorongan emosi cepat. Udah siap kita gali lebih dalam? Siap banget. Ini topik yang penting buat siapa aja ya. Soalnya mood itu kan, ampun, bagian penting banget dari hidup kita. Yang menarik dari bab 8 ini, kita bakal lihat gimana tindakan-tindakan yang kelihatannya sepele, ternyata bisa nyentuh kebutuhan psikologis kita yang paling dasar. Teknik-teknik ini tuh manjur karena emang nyasarnya ke akar perasaan kita. Kayak kebutuhan buat merasa berharga, punya tujuan, merasa nyambung sama orang lain, atau ngerasa megang kendali hidup. Meskipun skalanya kecil ya, ini bukan sulap sama sekali, tapi lebih ke pemahaman cerdas aja soal cara kerja pikiran kita. Bener, bukan sulap tapi psikologi yang bisa dipraktekkan. Oke, kita mulai dari teknik pertama ya yang dibahas di bab ini. Namanya investasi jangka panjang. Intinya tuh agak bikin kaget dikit sih. Cara cepat buat merasa lebih baik sekarang itu justru dengan ngelakuin sesuatu buat diri Anda di masa depan. Agak aneh ya kedengarannya. Iya, kedengarannya aneh, tapi secara psikologis ini masuk akal banget. Konsep dasarnya gini, kalau kita melakukan sesuatu yang nunjukin kita peduli sama diri kita di masa depan, itu kayak ngirim pesan kuat ke alam bawah sadar kita, bilang kalau kita ini berharga, layaklah buat diinvestasiin waktu dan tenaga. Nah, ini langsung naikin yang namanya self-worth atau rasa berharga saat ini juga. Banyak mood jelek itu akarnya dari perasaan diabaikan, nggak penting, atau nggak berdaya. Bahkan kadang kita sendiri yang ngabaikan diri kita, kan? Jadi investasi jangka panjang ini kayak ngelawan perasaan itu ya? Persis, melawan perasaan itu. Di buku ini ada contoh bagus deh soal daftar jadi anggota gym. Katanya banyak orang udah ngerasa lebih baik sebelum mulai olahraga. Kenapa coba? Ya karena pas daftar itu udah kayak bikin pernyataan, oke, gue peduli nih sama kesehatan gue nanti. Gitu kan ya? Betul, betul. Tindakan mendaftarnya itu sendiri udah sebuah komitmen. Investasi. Ada contoh lain juga, soal bantu Maggie. Ini ipar penulisnya yang lagi murung. Nah, bukannya diajak nonton atau makan enak yang senengnya sementara, di episode ini malah disaranin buat dorong dia ngelakuin sesuatu yang fokusnya ke masa depan. Benar banget. Saran spesifiknya itu misalnya, dorong si Maggie ini buat bikin janji sama dokter gigi. Atau mulai beresin gudang atau loteng yang udah lama ketunda. Atau bahkan, ya buka rekening dana pensiun. Hal-hal kayak gini kan mungkin nggak seru ya pas dilakuin. Siapa coba yang semangat ke dokter gigi? Iya juga sih, Tapi, ya itu, tindakannya sendiri udah nunjukin ada tanggung jawab, ada perencanaan, ada kepedulian buat diri di masa depan. Ini ngebangun rasa kontrol sama harga diri. Pelan-pelan tapi kuat efeknya. Tapi kepikiran nggak sih, kayaknya mah agak susah ya buat ngeyakinin orang yang lagi murung berat buat ngelakuin hal yang ya nggak enak gitu, kayak beresin loteng atau ke dokter gigi tadi. Ntar malah nambah beban lagi. Nah, itu pertanyaan bagus banget. Kuncinya mungkin bukan di maksa ya, tapi lebih ke cara kita ngebungkusnya. Dibingkai sebagai langkah kecil aja buat masa depan yang lebih baik, sebagai bentuk self-care yang proaktif gitu. Anda bisa bantu mecat tugasnya jadi kecil-kecil banget. Misalnya bukan beresin seluruh loteng sekarang, tapi mungkin gimana kalau kita lihat-lihat dulu 15 menit aja apa aja yang ada di loteng. Atau cari nomor telepon dokter giginya dulu aja yuk. Fokusnya itu di tindakan investasinya itu sendiri, sekecil apapun itu. Karena itu yang ngirim sinyal positif ke alam bawah sadar. Kayak nanam benih harapan sama tanggung jawab gitulah. Oke, jadi nanam benih harapan ya, investasi buat masa depan bisa ngangkat mood sekarang. Wah, ide bagus nih. Nah, dari investasi jangka panjang, kita geser dikit ke pendekatan lain. Teknik kedua ini namanya kegembiraan murni. Kalau yang ini fokusnya bukan di rasa senang sekarang, tapi lebih ke antisipasi kesenangan di masa depan. Penulisnya bedain ini kan ya? Iya, dibedain. Dan pembedaan ini penting loh. Kalau di bab ini ya, kebahagiaan itu lebih kerasa puas saat ini, di momen ini.
Sementara kegembiraan itu lebih ke perasaan semangat nungguin sesuatu yang asyik bakal terjadi. Gitu. Nah, orang yang lagi moodnya jelek itu seringkali susah ngerasain bahagia saat ini. Pikirannya mungkin udah penuh sama hal negatif. Tapi, mereka tuh masih bisa dihidupin lagi semangatnya sama bayangan sesuatu yang positif di masa depan. Oh, jadi kayak ngasih cahaya di ujung terowongan gitu ya? Contohnya gimana tuh? Misal pasangan lagi murung di rumah. Daripada nanya terus, kenapa? Atau nyoba ngehibur saat itu juga yang mungkin malah susah, kita coba ciptain sesuatu buat ditunggu-tunggu. Mungkin rencana liburan akhir pekan beberapa minggu lagi, atau jadwalin makan malam di tempat favoritnya minggu depan, atau sekedar ngatur biar teman baiknya datang main gitu. Kayak wortel emosional lah istilahnya. Nah, bagian ini nih yang bikin saya wah menarik banget. Buku ini ngebahas soal infomersial tengah malam. Ah iya, contoh infomersial itu emang pas banget buat ngegambarin ini. Kenapa coba orang beli alat olahraga atau produk pengembangan diri jam 2 pagi? Seringkali kan bukan karena butuh banget barangnya saat itu juga, tapi tindakan mesennya itu loh sama antisipasi nerima barangnya itu ngasih suntikan rasa senang sesaat. Ada bayangan diri yang lebih oke, lebih bugar, lebih rapi. Dan faktanya, kata sumbernya kan, banyak produk itu yang akhirnya nggak pernah dibuka sama sekali dari kotaknya. Iya juga ya. Nah, itu nunjukin kalau seringkali rasa senengnya itu ada di penantiannya, bukan pas udah punya atau pakai barangnya. Wah, itu juga ngejelasin fenomena post-holiday blues dong ya. Rasa sedih atau hampa gitu abis liburan atau acara gede kelar. Antisipasinya kan tinggi banget, terus udahannya selesai gitu aja. Tepat sekali. Antisipasi itu kan ngebangun ekspektasi, bikin fokus kita jadi positif. Nah, pas sumber antisipasinya hilang, ya bisa jadi ada rasa kosong. Tapi ini justru buktiin kalau antisipasi itu kuat banget buat ngedorong mood. Jadi buat Anda nih yang mau bantu orang lain, ciptain sesuatu yang positif buat mereka tunggu-tunggu. Itu bisa jadi cara yang efektif banget. Ini kayak ngasih pikiran mereka libur sejenak dari rasa khawatir saat ini dan ngasih jangkar emosi di masa depan. Jadi nyiptain harapan atau antisipasi ini kayak semacam trik psikologis ya, buat naikin mood, ngasih pikiran sesuatu yang positif buat dipegang. Bisa dibilang gitu ya. Ini ngegeser fokus dari pikiran negatif yang puter-muter terus ke kemungkinan yang positif. Tentu aja penting juga sih buat bantu ngelola ekspektasinya, biar nggak terlalu jauh dari kenyataan nanti ya. Tapi sebagai pendorong semangat awal, antisipasi ini ampuh banget. Oke. Dari investasi masa depan sama antisipasi, kita lanjut ke yang lebih dalam lagi nih, yang nyentuh inti diri kita. Teknik ketiga, waktu adalah kehidupan. Ini ngomongin soal keselarasan antara apa yang kita lakuin sama nilai-nilai pribadi kita. Intinya, kalau hidup kita nabrak terus sama apa yang kita anggap penting, itu nguras energi banget. Secara psikologis, ini nyambung banget sama konsep integritas diri sama otentisitas. Kita semua kan punya nilai-nilai inti ya, hal-hal yang kita anggap penting banget. Contohnya kayak kejujuran, keluarga, pengembangan diri, kontribusi sosial, macam-macam lah. Nah, kalau tindakan kita sehari-hari itu jauh banget dari nilai-nilai ini, terjadi konflik batin. Pikiran kita jadi kerja keras buat nyari-nyari alasan buat benerin ketidakselarasan ini. Gue tahu keluarga penting, tapi ya gimana, kerjaan lagi banyak banget. Nah, proses nyari alasan terus-menerus ini capek secara emosional. Bisa bikin ngerasa hampa atau murung. Contoh di buku ini soal ayah yang ngehargain banget keluarga tapi hampir nggak pernah punya waktu berkualitas buat anaknya. Itu kena banget sih. Dia mungkin punya banyak alasan logis ya, tapi di bawah sadar tuh ada gesekan terus antara nilai, keluarga itu penting, sama tindakan. Gue nggak punya waktu. Gesekan ini yang nyedot energi emosi. Ada juga contoh menarik soal terapis sama pasiennya, namanya Arthur. Dia ngerasa kejebak gitu dalam rasa murung, lesu. Nah, si terapis ini nggak ngasih saran umum kayak olahraga gih atau main sama temen sana. Tapi dia nyoba pendekatan lain. Dia dorong si Arthur buat ngelakuin satu tindakan kecil aja yang sejalan sama nilai atau keinginan pribadinya yang mungkin udah lama kependam atau diabaikan. Misal, kalau si Arthur ini diam-diam pengen ngelukis, sarannya mungkin beli cat 1 kaleng aja dulu. Kalau hubungan itu penting buat dia tapi ada konflik belum selesai, sarannya bisa jadi, coba maafin orang itu atau minta maaf deh. Oh, jadi fokusnya bukan ke apa yang harusnya bikin orang seneng menurut standar umum ya, tapi lebih ke apa yang berarti buat dia secara pribadi, sekecil apapun tindakannya. Tepat. Ngebantu seseorang ngambil langkah kecil banget ke arah yang sejalan sama nilai-nilai mereka itu bisa ngasih kejutan energi positif. Kayak nyalain lagi percikan otentisitas gitu loh.
Ini ngembalin perasaan kalau hidup mereka tuh punya arah yang berarti buat mereka, bukan cuma rutinitas atau kewajiban aja. Ini pendekatannya personal banget ya. Tapi gimana kalau kita nggak yakin apa nilai inti seseorang? Atau kalau dianya sendiri kelihatan bingung atau nggak mau ngomongin? Nah, itu tantangan juga sih. Kita kan nggak bisa maksain nilai ke orang lain ya. Mungkin pendekatannya bisa lewat observasi sama pertanyaan yang lembut aja. Coba perhatiin, apa sih yang bikin mata dia berbinar pas ngomong? Topik apa yang sering diulang? Atau dia sering ngeluh nggak bisa ngelakuin apa? Bisa juga nanya secara terbuka tapi nggak neken, kayak, sebenarnya apa sih yang lagi penting banget buat kamu akhir-akhir ini? Atau, kalau kamu punya waktu luang sejam gitu, nggak diganggu, paling pengen ngapain? Tujuannya ya buat bantu dia nemuin sesuatu yang berarti buat dia, terus dorong langkah kecil ke arah sana. Oke, masuk akal. Nyelarasin tindakan sama nilai, walau kecil. Sip. Nah, sekarang kita ke teknik keempat. Judulnya agak gimana gitu ya. Cukup tentang Anda. Kesannya kayak nyuruh orang jangan egois, padahal cara kerjanya malah kebalikannya ya. Betul. Judulnya emang agak ngecoh dikit, tapi intinya ini cerdas banget secara psikologis. Teknik ini intinya gimana caranya ngalihin fokus orang yang lagi murung itu keluar dari diri mereka sendiri. Caranya? Dengan minta bantuan atau nasihat mereka. Orang murung itu kan seringnya kejebak di pikiran sama perasaan negatif soal diri sendiri. Ngerasa nggak guna, nggak berdaya, jadi beban. Nah, minta tolong ke mereka, itu bisa ngebalikin keadaan. Buku ini ngejelasin 3 cara utama kenapa ini bisa berhasil. Pertama, pas kita tulus minta tolong atau nasehat, itu kan secara nggak langsung nunjukin kita percaya sama penilaian atau kemampuan mereka. Ini bikin mereka ngerasa dihargai, ngerasa kompeten. Kedua, ini ngasih mereka kesempatan buat berkontribusi dan memberi. Nah, ternyata secara psikologis, tindakan ngasih atau nolong itu malah ningkatin perasaan berdaya dan mandiri di diri si pemberi loh. Dan yang ketiga, yang mungkin efeknya paling cepat ya, itu pengalihan fokus. Pas seseorang lagi sibuk mikirin masalah kita atau cara bantuin kita, otomatis kan ruang di kepala mereka buat mikirin kesedihan atau masalah sendiri jadi lebih sedikit. Kayak mencet tombol pause gitu di siklus pikiran negatifnya. Mereka jadi keluar dari peran pasien atau korban, jadi penolong atau ahli. Contohnya si Caroline ya, rekan kerja yang baru cerai, kelihatan sedih banget. Daripada nanya terus, kamu nggak apa-apa, yang mungkin malah bikin dia makin fokus ke sedihnya, kita bisa coba cara lain. Misalnya bilang, Caroline, kamu kan jago banget ya ngadepin orang. Aku lagi bingung nih nyusun strategi buat klien X. Boleh minta pendapatmu nggak? Atau kasih dia tanggung jawab. Caroline, bisa tolong awasin program pelatihan baru ini nggak? Aku tahu kamu teliti banget dan bisa diandelin. Kuncinya itu, permintaannya mesti tulus dan nyambung sama kemampuan atau pengetahuan orang itu. Jangan ngarang-ngarang. Dan penting banget buat ditindaklanjuti. Kalau minta nasihat, ya usahain beneran dipertimbangin. Kalau bisa, kasih tahu mereka gimana nasihatnya ngebantu. Ucapin makasih yang spesifik. Ini bakal nguatin perasaan mereka kalau kontribusi mereka itu berharga dan dihargai. Cerdik banget ya ini caranya. Kita bantu mereka biar merasa lebih baik dengan cara bikin mereka merasa dibutuhin dan kompeten buat bantu kita. Wah, pergeseran sudut pandang yang keren. Iya, ini manfaatin dorongan alami manusia buat merasa berguna dan terhubung lewat tindakan membantu. Ini ngembalian rasa punya kuasa dan rasa penting ke diri mereka. Ini penawar yang kuat buat perasaan nggak berdaya yang sering nemenin mood jelek. Oh iya, sebelum kita rangkum nih, ada satu catatan kecil yang menarik di bab ini. Judulnya Let the Games Begin. Ini ide tambahan gitu, sejalan sama pengalihan fokus tadi, yaitu ngajak main game. Benar. Ngajak orang yang lagi murung buat main game atau aktivitas lain yang butuh konsentrasi, kayak catur, teka-teki silang, sudoku, atau bahkan board game yang strategis, itu bisa banget ngebantu. Aktivitas kayak gini kan maksa pikiran buat fokus ke tugas di luar diri, jadi efektif banget buat ngalihin perhatian dari masalah internal. Selain itu, tantangan mental sama keberhasilan kecil pas main game, itu bisa micu keluarnya endorfin, yang bisa ningkatin mood. Ini juga cara interaksi yang lebih enteng, gak ada tekanan harus ngomongin perasaan. Oke deh, jadi kalau kita rangkum cepet nih, 4 strategi utama dari bab 8 buat ngasih suntikan penyemangat instan. Pertama, dorong investasi jangka panjang buat diri sendiri, karena peduli sama masa depan itu ningkatin nilai diri sekarang. Kedua, ciptain antisipasi kegemilaan, kasih mereka sesuatu yang positif buat ditunggu-tunggu. Ketiga, bantu mereka nyelarasin tindakan sama nilai-nilai pribadi, sekecil apapun langkahnya, buat ngembaliin rasa otentik. Dan keempat, alihkan fokus mereka keluar dengan minta bantuan atau nasehat,
biar mereka merasa dibutuhin dan kompeten. Tepat. Benang merah dari semua teknik ini tuh sebenarnya gimana cara cerdas buat ngembaliin elemen-elemen psikologis yang krusial ke orang yang lagi down, kayak rasa kontrol, lewat tindakan, nilai diri, lewat investasi diri atau kontribusi, koneksi ke masa depan atau ke orang lain lewat membantu, sama tujuan atau makna, lewat tindakan yang sejalan nilai atau antisipasi positif. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda para pendengar? Ini nunjukin kalau seringkali cara tercepat buat bantu seseorang atau diri sendiri ya, keluar dari murung itu bukan lewat kata-kata hiburan yang panjang lebar, tapi lebih lewat tindakan atau perubahan cara pandang yang secara halus ngejawab kebutuhan psikologis dasar. Ini soal ngelakuin sesuatu, bukan cuma ngerasain sesuatu. Penting banget sih buat nambahin catatan ya, ini juga disinggung di bukunya. Teknik-teknik ini tuh ibaratnya P3K emosional. Berguna banget dalam interaksi sehari-hari, bisa ngasih dorongan yang lumayan. Tapi, ini bukan pengganti terapi profesional ya, buat kondisi kayak depresi klinis atau masalah kesehatan mental yang lebih dalam. Kalau Anda atau orang yang Anda kenal ngalamin kesulitan yang terus-menerus, cari bantuan profesional itu langkah yang paling bijak. Seberapa efektif ya kita bisa nerapin teknik-teknik ini ke diri kita sendiri pas lagi ngerasa drop? Dan pas nerapin ke orang lain, gimana caranya kita mastiin niat kita itu tulus mau bantu, bukan sekedar memanipulasi respons emosi mereka? Di mana ya batasnya? Pertanyaan reflektif yang bagus tuh. Mungkin jawabannya ada di empati ya, sama keinginan tulus buat ngelihat orang lain atau diri sendiri jadi merasa lebih berdaya lagi, dan nyambung lagi sama potensi positif mereka. Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan kita kali ini soal cara cepat mengubah suasana hati dari bab 8 materi sumber kita. Semoga wawasan ini bisa ngasih Anda beberapa alat praktis ya buat interaksi sehari-hari. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.